Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audia, kelas Ilmu Komunikasi 2A dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi bab 5 tentang model pembinaan akhlak orang dewasa. Oke nih, kita ke pembagian materi. Ada apa aja sih materinya? Materi yang pertama itu adalah latar belakang, materi yang kedua ada pengertian akhlak, materi ketiga ada pendidikan akhlak dan karakter Islami, materi keempat ada model pembinaan akhlak orang dewasa, materi kelima kesimpulan, dan materi terakhir yaitu yang keenam tentang saran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang model pembinaan akhlak orang dewasa. Model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya. Atas dasar pengertian tersebut, maka model mengajar dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan untuk mencapai tujuan belajar, dan berfungsi juga nih sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran untuk para pengajar dalam melaksanakan aktivitas. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu pengertian akhlak. Nah, di sini kita melihat dari segi bahasa atau secara etimologi, perkataan akhlak secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab atau sopan santun, dan agama. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa sejak manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa baik yang disebut dengan akhlak mulia, sedangkan perbuatan buruk yang disebut dengan akhlak tercela sesuai dengan pembinaannya. Baik, di sini ada pengertian akhlak menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Imam Ghazali, bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan. Yang menurut Ibn Miskawi mendefinisikan akhlak yang kreatif oleh Abu Dinata, yaitu sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ahmad Amin, sebagai dikutip Abu Dinata, dalam perkembangan selanjutnya, akhlak tumbuh menjadi suatu ilmu yang dapat berdiri sendiri yang disebut ilmu akhlak. Nah, dari kesimpulan beberapa pendapat menurut para ahli mengenai akhlak, yaitu ucapan, sikap, perbuatan setiap individu yang dapat mempengaruhi perbuatan seseorang. Itu sebagai cerminan watak, karakter yang terlihat tanpa memikirkan akibat sebelumnya dan sesudahnya. Dengan demikian, akhlak yang baik itu kembali kepada keadilan kekuatan akal dan kesempurnaan hikmat, kebijaksanaan, dan kepada keadilan kekuatan dan kemurkaan syahwat. Selain keduanya tunduk kepada akal dan syariat. Dapat dikatakan juga bahwa ilmu akhlak sesuai ilmu yang membahas perbuatan-perbuatan manusia yang untuk selanjutnya diberikan penilaian baik atau buruk dan dijadikan pedoman dalam berperilaku, baik secara lahiriah maupun batiniah. Demikian pula, pendidikan akhlak bisa dikatakan sebagai pendidikan moral dalam dikursuskan pendidikan Islam. Telah lebih dalam terhadap konsep akhlak yang telah dirumuskan oleh para tokoh menunjukkan bahwa tujuan puncak pendidikan akhlak adalah terbentuknya karakter yang positif dalam berperilaku seseorang. Karakter positif ini tiada lain adalah
penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan manusia. Bagian yang C, tentang pendidikan akhlak dan karakter Islami. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai proses pembinaan belajar sepanjang hayat manusia. Artinya, pendidikan merupakan upaya manusia untuk mengubah dirinya atau orang lain selama ia masih hidup. Pendidikan hendaknya lebih dari sekedar masalah akademik atau problem pengetahuan, skill, dan mata pelajar secara konvensional, melainkan harus mencakup beberapa cakupan atau kecakapan yang diperlukan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan hendaknya berkisar antara dua dimensi nilai, yakni nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Penamaan nilai-nilai ilahiyah itu kemudian dapat dikembangkan dengan menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan lewat perhatian kepada alam semesta beserta segala isinya dan kepada lingkungan sekitar, sebab menurut Al-Quran hanyalah mereka yang memahami alam sekitar dan menghayati hikmah dan kebesaran yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan ilahi yang dapat benar-benar merasakan kehadiran Tuhan sehingga bertakwa kepadanya. Di sini saya akan membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran Surat Fatir ayat 27 sampai 28 yang bisa dijadikan sebagai dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudadum bidu wa humrum muhtalifun alwanuha wa ghayra bibusud. Wa minan nasi waddawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kazalik. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan hujan itu dengan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang berwarna hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang dimaksud ulama dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjut. Menurut Syekh Muhammad Al-Nauqid Al-Atos, kata ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari sesuatu dalam tatanan penciptaan dalam sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah perkenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud keberadaannya. Nah, di sini definisi ta'dib ini mencakup unsur-unsur pengetahuan atau ilmu, pengajaran atau taklim, dan pengasuhan atau tarbiyah. Juga dalam konsep ta'dib sudah mencakup integrasi antara ilmu dan amal sekaligus. Tarbiyah atau masdar dari kata roba yurobbi, tarbiyatan berarti pendidikan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Menurut Syekh Nauqid Al-Atas, istilah tarbiyah ini tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial saja. Selain itu, tarbiyah juga merupakan terjemahan dari education yang berasal dari kata Latin yang keduanya mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik,
mental, tetapi sumbernya bukan dari wahyu. Pada hakikatnya, itu merupakan proses penyampaian, pembimbingan, pengembangan, dan pemeliharaan mengenai segala perbuatan baik ataupun buruk yang didasarkan pada ukuran agama yang teknisnya dijabarkan melalui penalaran akal atau etika dan pertimbangan sosial budaya atau moral. Yang kedua, pengertian karakter Islami. Dapat kita ketahui bahwa karakter adalah penilaian terhadap perbuatan manusia sesuai atau tidak dengan nilai-nilai moral yang dijadikan pedoman masyarakat dalam bersosialisasi. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawab setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Akar dari semua tindakan yang jahat dan buruk, tindakan kejahatan, terletak pada hilangnya karakter. Maka karakter dapat dimaknai secara nilai dasar yang dapat membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutannya, tanpa nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter yang baik, individu tidak bisa hidup bahagia dan tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi secara efektif. Tanpa karakter yang baik, seluruh umat manusia tidak memerlukan perkembangan menuju dunia yang menjunjung tinggi martabat dan nilai dari setiap pribadi kehidupan mendatang, yang penuh perubahan, yang mungkin masih sulit diprediksi. Oleh karena itu, pendidikan karakter jika kita pahami secara demikian tidak akan kokoh, dan oleh karena itu pendidikan karakter berurusan dengan pengajaran nilai-nilai dasar yang secara virtual dan dapat diterima oleh semua masyarakat yang beradab tanpa peduli di mana dan kapanpun. Tidak akan stabil jika mereka hanya menghargai sebagian dari keyakinan individu, dan mereka tidak sungguh-sungguh ingin menghargai individu itu apa adanya. Terlebih berkaitan dengan yakin fundamental asasi yang berkaitan dengan kepercayaan ini, maka pendidikan karakter sesungguhnya bukan sekedar hubungan horizontal antara individu dan individu lain, tetapi antara individu yang memiliki hubungan yang vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayai dan diimani. Yang D. Tentang model pembinaan akhlak orang dewasa. Model pembelajaran disusun berdasarkan prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung. Model-model pembinaan akhlak dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah adanya strategi pembelajaran. Menurut Kemp, sebagai dikutip oleh rumusan, bahwa strategi adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik.
Joyce dan Well berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pelajaran dan bimbingan pembelajaran dalam suatu ruangan yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembinaan akhlak berdasarkan teori. Nah, yang pertama nih, model interaksi sosial. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt atau Feld Theory. Model interaksi sosial ini menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat, atau yang disebut dengan learning to live together. Yang kedua, model pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif dan berorientasi pada warga tahanan memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Yang ketiga, model personal atau juga yang bisa disebut dengan personal models. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Model ini menjadikan pribadi seseorang yang mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku atau yang bisa disebut dengan behavioral. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan mengembangkan tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan. Dengan demikian, model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan. Artinya, kenapa sih kok bisa dijadikan pola pilihan itu? Artinya itu para pengajar agama boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dengan efisien untuk mencapai tujuan pembinaan akhlak peserta didik, sehingga pelaksanaan dan pengembangannya diperlukan adanya inovasi baru dalam strategi pembelajaran yang diterapkan dalam peserta didik, dalam penerimaan wajib belajar bagi peserta didik, dan dalam penerimaannya cukup baik ini terbukti dengan antusiasme dan para peserta didik tanpa dipaksa. Pembelajaran peserta didik ini termasuk kepada pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Andragogi itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut under artinya orang dewasa, agogos artinya membimbing. Dengan demikian, andragogi secara harfiah mempunyai makna yaitu membimbing orang dewasa. Menurut Hamzah Beuno, definisi psikologi orang dewasa adalah seseorang menjadi dewasa secara fisiologi jika orang tersebut telah memiliki konsep diri yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya, yaitu konsep mengatur dirinya sendiri seperti mengambil keputusan sendiri. Sedangkan definisi sosial seseorang menjadi dewasa jika orang tersebut telah memulai melaksanakan peran-peran orang dewasa seperti peran kerja, peran pasangan atau suami istri, peran orang tua, peran sebagai warga negara dengan hak pilih, dan lain-lain. Semuanya di sini Liedemann mengemukakan kunci sukses untuk mengajar orang dewasa sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pembelajaran orang dewasa hendaknya relevan dengan kebutuhan dan kepentingan peserta belajar sehingga dapat memberikan kepuasan. Yang kedua, orientasi orang dewasa dalam belajar adalah terpusat pada kehidupannya sehingga pengaturan pembelajaran hendaknya relevan dengan situasi kehidupannya. Yang ketiga, pengalaman merupakan sumber belajar terpenting bagi proses pembelajaran orang dewasa. Dengan demikian, metode pembelajarannya adalah analisis pengalaman. Yang keempat, orang dewasa memiliki kebutuhan mendalam untuk menjadi individu yang mampu mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya, hendaknya pengajar mampu memberikan evaluasi tentang apa yang menjadi kesepakatan peserta belajar.
Yang kelima, adanya perbedaan kepribadian di antara masing-masing individu peserta belajar, antara lain dikarenakan perbedaan usia, latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan, status sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, hendaknya pembelajaran orang dewasa dapat menerima keputusan-keputusan yang mengandung perbedaan tersebut. Wah, kita sudah sampai kesimpulan nih. Oke, yang E yaitu kesimpulan. Pelajar agama dan boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembinaan akhlak peserta didik, sehingga pelaksanaan dan pengembangannya diperlukan adanya inovasi baru dalam strategi pembelajaran yang diterapkan kepada peserta didik. Lingkungan intelektual ditandai oleh sifat terbuka terhadap berbagai ide relevan, baik dari peserta didik maupun dari pengajar secara konsep dasar. Pendidikan ini adalah pendidikan non-formal atau formal yang berbasis pada pendidikan agama Islam. Yang terakhir yaitu F. Saran. Semoga lebih mengetahui tentang pengertian akhlak dan penjelasan tentang model pembinaan akhlak orang dewasa. Akhlak yang baik harus ditanamkan kepada seluruh manusia agar mengatur hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh manusia. Sebagai orang dewasa harus memiliki konsep diri yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya, yaitu mengatur dirinya sendiri, karena pada hakikatnya orang dewasa itu bisa mengambil keputusan sendiri dengan bijak. Alhamdulillah, selesai pemaparan materi dari saya tentang model pembinaan akhlak orang dewasa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.